يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu suatu ibadah. Dia minta sama Allah, ya Allah, minta mobil, ya Allah, minta rumah. Itu ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu tentunya ada cara. Nah, kita sekarang pengen tahu doa yang merupakan ibadah, caranya kita berdoa ini gimana? Maka tidak ada yang lebih ahli di dalam mengajarkan caranya berdoa melainkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun setiap manusia itu berdoa, ya haknya Allah. Kadang Allah ngabulkan, kadang Allah juga enggak ngabulkan. Semua itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah mengabulkan, ya kabulkan sama Allah. Allah enggak mau ngabulkan, ya enggak dikabulkan sama Allah. Tapi ya manusia yang paling layak doanya dikabulkan itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah lihat Nabi Muhammad ketika perang Badar doa, malaikat turun bantu perang. Ketika perang Ahzab doa, kocar-kacir pasukan koalisi. Jadi banyak sekali doanya Nabi SAW yang diijabah. Kenapa? Karena Nabi itu orang yang paling ngerti tentang caranya berdoa. Nah sekarang kita semua ini punya hajat tak? Punya keinginan tak? Nah, mau minta sama Allah tak? Minta sama Allah, jangan minta sama makhluk. Kekurangan kita ini kadang-kadang dulu kita itu dari kecil jadi berdoa minta Allah, minta Allah, minta sama Allah. Tapi semakin gede kita banyak berharap kepada selain Allah. Keliru. Berharap itu ya satu, hanya kepada Allah. Sebagaimana kita tidak menduakan Allah di dalam kita menyembah, maka jangan menduakan Allah di dalam kita berharap dan berdoa. Begitu. Nah, sekarang kita akan pelajari caranya doa itu gimana sih? Nah, adab-adabnya doa itu gimana? Kita akan belajar langsung dari riwayat-riwayat hadis tentang cara doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama adabnya berdoa yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh kalau berdoa ngangkat tangan sampai sejajar dengan pundak begini. Itu cara doanya Rasulullah SAW. Ngangkat tangan sampai sejajar dengan pundaknya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, setidaknya ada kurang lebih 30 hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau kalau berdoa maka beliau berdoa dengan mengangkat tangan. Kita masuk adab doa yang pertama itu adalah dengan mengangkat tangan. Gitu. Itu cara doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pun juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengangkat tangan. Nah, beliau bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyarudahuma sifran khaibatan. Allah Ta'ala itu maha pemalu dan maha dermawan. Malu kalau seorang hamba udah ngangkat kedua tangannya, maka hamba ini mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong dan hampa tidak mendapatkan apapun juga.
maka pasti akan dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan doanya benar. Itu dengan catatan doanya benar, gitu. Para ulama mengatakan gini, doa itu kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, tangannya gini, telapak tangan yang menghadap ke atas, gini. Tapi kalau doa itu berlindung dari sesuatu, pengen tidak kena bala dan sebagainya, dibalik. Jadi gini ya, jadi bukan gini, tapi gini, begini. Itu cara berdoa ya. Bahkan dalam saat-saat tertentu, Rasulullah SAW itu angkat tangannya itu sampai betul-betul ngangkat tuh gini. Diriwayatkan tuh ketika perang Badar, yang dalam hadis sahih, anna sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi yawma badrin yastansiru 'alal musyrikin hatta saqata rida'u 'an mankibaihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW ketika perang Badar minta pertolongan Allah untuk menghadapi kaum musyrik sampai karena terangkatnya tangan sampai selendangnya beliau itu jatuh. Itu adab yang pertama ketika kita berdoa itu dengan mengangkat tangan. Kenapa? Simbol kita ini ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ngangkat tangan ke atas berarti Allah itu ada di atas. Ke atas siapa? Nanti ada juga ada berikutnya doa itu menghadap ke arah kiblat. Berarti Allah di arah kiblat. Terus di mana Allahnya? Di atas atau di arah kiblat? Nah, kita nggak usah mikir arahnya Allah. Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu, nggak terikat dengan tempat dan waktu. Tapi kita doa itu sebagai adab seperti orang ngemis, begitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau Nabi Muhammad SAW selesai berdoa, beliau mengusap kedua wajahnya dengan tangannya. Nah, Imam Al-Munawi beliau menjelaskan kenapa orang selesai berdoa kok dianjurkan mengusap kedua wajahnya. Nah, itu adalah tafaulan, husnudon, prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan setelah dia itu berdoa, maka tangannya ini penuh dengan kebaikan, dan kebaikan itu kemudian diberikan kepada seluruh tubuhnya, utamanya dimulai dari bagian wajah. Begitu. Makanya itu hikmahnya. Kenapa selesai doa kita semuanya mengusap wajah, gitu. Tapi ada saatnya doa nggak usah ngusap wajah. Kapan itu? Ketika kunut. Subuh kan kita doa atau kunut nazilah sekalipun juga nggak usah ngusap wajah. Kenapa? Karena waktunya sholat itu dianjurkan nggak usah banyak bergerak. Kalau ketika orang itu mengerjakan sholat. Paham ya? Kemudian adab yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Itu. Nah, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika turun 10 ayat dari surat Qad Aflahal Mu'minun, maka Nabi Muhammad SAW itu menghadap kiblat, itu mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Itu sampai akhir hadis, sampai akhir doa. Ya Allah, tambahlah aku, jangan dikurang. Muliakan aku, jangan engkau hinakan. Dan berilah aku, jangan kau haramkan pemberianmu daripada aku. Dan ketika perang Badar, Rasulullah SAW itu juga ketika doanya itu menghadap ke arah kiblat, gitu. Jadi doa itu menghadap ke arah kiblat. Nah, sekarang tahu enggak? Saya kasih tahu sekarang. Ada satu keadaan di mana dianjurkan doa enggak ngadep kiblat ketika itu. Di mana? Hah? Di mana? Bukan. Ayo, siapa yang tahu? Di mana? Di keadaan apa? Yang tahu dapat hadiah berangkat umroh bareng sama anak. Umroh bareng sama saya. Tapi ketemu di Bandara Madinah. Udah tiketnya baru sendiri. Sudah ada kata kuncinya loh barusan disebutkan. Tahu enggak? Hah? Kan. Hampir betul. Nah, kalau di makam Rasulullah SAW itu menghadap ke makam Rasulullah SAW, bukan menghadap ke arah kiblat menurut mayoritas ulama.
Kenapa? Karena perantara kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala, kiblatnya hati kita, itu Nabi Muhammad SAW. Ketika kita doa di makam Nabi, kalau kita ngadep makam, nanti ditegur saya, ngadep kiblat. Tapi Imam Malik itu pernah ditanya, kalau doa ngadep kiblat atau ngadep makam Rasul? Imam Malik, jangan palingkan dirimu daripada Nabi Muhammad SAW. Ngadep ke makam Rasulullah SAW. Itu adalah perantara agar doamu dijabah sama Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Adam doanya diijabah sama Allah Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Begitu. Tapi selain itu, kalau doa itu menghadap ke arah kiblat. Itu afdalnya begitu ya. Itu sunnah yang seberapa berarti? 1, mengangkat tangan. 2, mengusap wajah selesai berdoa. Yang ketiga, menghadap kiblat. Sekarang yang keempat. Nabi SAW mengajarkan kalau kita itu mau berdoa, maka doa itu diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar dan beliau duduk mengatakan, barang siapa yang punya hajat kepada Allah atau kepada salah satu daripada manusia, hendaknya dia wudhu dan wudhunya diperbaiki dan sholat 2 rakaat. Setelah apa? Thumma liyuthni 'ala Allahi 'azza wa jal wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, puji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan katakan, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin, la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu redaksinya seperti itu doanya yang diajarkan. Tapi intinya pada besarnya adalah memuji Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada pujian dulu sama Allah Ta'ala, selawat sama Nabi, begitu. Nah, itu juga diajarkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Salamah bin Aqwa, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu kalau mulai doa itu sering mengalami doanya apa? Subhana Rabbil Alil A'la Al-Wahhab. Segala maha suci Allah, zat yang maha tinggi dan maha pemberi. Itu jadi gini. Ulama ngajarin kita kalau lagi ada musibah, ketika minta sama Allah Ta'ala, maka kita nyebut-nyebut Allah sebelumnya, muji Allah dengan sebanyak menyebut ya Latif, ya Latif. Latif itu minta kelembutan dari Allah. Kalau kita mau rezeki, doanya kita itu, maka puji-puji Allah dengan ya Razak, ya Razak, ya Razak. Begitu. Paham ya? Kalau kita misalkan pengen ada hajat biar kabul, ya Fattah, atau ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Gitu. Jadi kita membuka doa dengan memuji Allah dan menyebut nama-nama Allah yang indah sesuai dengan hajat yang akan kita mintakan kepada Allah. Maka insya Allah doanya aqrab ilal ijabah, sangat dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena diawali dengan kita itu memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setelah itu adabnya berdoa adalah sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sholawatnya kapan? Awal doa sholawat, pertengahan doa sholawat, akhir doa sholawat. Itu pernah Nabi SAW, beliau bersabda, la taj'aluni kaqadahir rakib. Kamu itu jangan jadikan aku seperti minumannya para musafir. Seperti botol minumnya para traveler. Itu gaulnya begitu. Bingung sahabat. Maksudnya gimana ini?
orang itu kalau mau traveling itu, yang musafir nih, mau traveling, dia pasti kan akan memenuhi wadah minumannya. Setelah itu nanti ditaruh. Nanti kalau pas mau minum baru diminum. Pas mau wudu baru dipakai untuk wudu. Sampai selesai misalkan nggak ada apa-apa, dibuang. Nah, kata Nabi, jangan cuma di awal kok seakan-akan waktu butuhnya aja. Enggak. Di awal doa sholawat, di pertengahannya juga sholawat, di akhirnya pun juga sholawat. Bukan sampai-sampai kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau Sayyidina Ali berkata, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu mahjub. Setiap doa itu akan tertutup kecuali disolawati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab beliau juga mengatakan doa itu tergantung antara langit dan bumi, nggak akan naik sampai kalian solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian setelah itu adab doa ya tadi. Sudah ya? Berarti tadi apa? Pertama mengangkat kedua tangan, yang kedua mengusap, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat yaitu memulai dengan memuji Allah. Kemudian memulai dengan sholawat. Kemudian setelah itu juga di antara adab-adabnya doa adalah al-ilhah. Mulihina. Ilhah itu berarti doa itu berarti menunjukkan rasa ngemis yang sesungguhnya pada Allah Ta'ala. Jadi mintanya tuh berkali-kali minta, benar-benar minta gitu loh. Serius dalam meminta dan menunjukkan hajat. Dikatakan Nabi bersabda, "Innallah yuhibbul mulihina fid du'a." Allah Ta'ala tuh cinta dan orang kalau doa tuh mintanya tuh seperti orang ngemis begitu. Betul-betul minta. Sampai Nabi SAW itu kalau doa tuh sampai ngulangi 3 kali, istighfar juga 3 kali, menunjukkan rasa berharapnya dan betapa besar hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga biar doanya diterima juga adabnya adalah biasakan pakaiannya halal, makanannya halal, minumannya pun juga halal. Itu termasuk bagian daripada kebaikan seseorang itu ketika berdoa begitu. Kemudian juga ketika itu kalau doa juga jangan keburu-buru. Pokoknya udah doa nggak dijabah. Jadi dikit-dikit ngalurnya dijabah, dikit-dikit gitu. Saya udah doa nggak kabul. Jangan begitu. Diriwayatkan Rasulullah SAW itu bersabda. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Kata Nabi, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Selalu seorang hamba itu dalam kebaikan selama tidak tergesa-gesa. Ya Nabi Allah, wa kaifa yasta'jil? Masih tergesa-gesa itu gimana? Yaqulu qad da'autu falam yustajab li. Dia ngomong, udah doa nggak dijabah kok. Tunggu dulu, kamu doa terus. Kadang-kadang nilai doamu itu lebih gede daripada hajat kamu. Contoh, doa minta apa? Itu biasanya. Minta biar tim idolanya menang gitu. Enggak lah, misalnya doa minta iPhone Pro Max terbaru. Dan dapat iPhone semuanya insyaAllah. iPhone, amin. Masuk surga. Kok lebih keras iPhone tadi? Itu. Lah, kalau doa minta iPhone, iPhone-mu sama pahalanya doa gede mana? Iya toh. Ada orang sholat duha biar dapat rezeki. Lah duhanya dia sama rezekinya gede mana? Gede duhanya dia. Doa itu kamu ibadah, dihitung dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti orang itu di akhirat ditunjukkan doa-doanya yang enggak dikabulkan sama Allah. Begitu dia lihat, ya Allah, tahu gini coba semua doa saya enggak usah ada yang dikabulkan aja dah. Karena besarnya pahalanya orang yang berdoa. Enggak dikabulkan aja dikasih pahala sama Allah. Kabulkan juga dapat pahala selama dia itu berdoanya sungguh begitu. Kemudian juga ini mungkin
Nah, kalau kita sebutkan semua nggak cukup waktunya. Yang terakhir adalah setelah kita itu ngangkat tangan, mengusap wajah selesai doa, kemudian setelah itu menghadap kiblat, kemudian setelah itu memuji Allah, sholawat sama Nabi, nggak tergesa-gesa, pakainya halal. Yang terakhir adalah menutup doa dengan amin. Amin itu adalah sebab diterimanya doa. Itu pernah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu mengatakan kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat, kami keluar sama Nabi, jalan. Ketika itu kita mendatangi seseorang lagi minta sama Allah, doa ngemis sama Allah. Nabi nunggu. Setelah itu selesai, Nabi mengatakan aujaba in khatamau. Dia wajib dapat surga. Dia pasti akan dikabulkan. Dijabah kalau dia menutup doanya. Ya sama Nabi tanya, bi ayyi syai'in yakhtimu ya Rasulullah? Mau ditutup dengan apa? Dengan amin. Kalau dia menutup doanya dengan amin, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Setelah itu, yang dengerin ini langsung datang orang tadi. Ikhtim ya fulan bi amin wa abshir. Fulan, tutup doamu dengan amin. Satu kabar gembira, insyaallah doamu akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini, dari kajian singkat ini kita semua dapat ilmu yang sangat berharga untuk kehidupan kita semuanya. Jadi, kita akan urutkan bukan dari awal pembahasan ya, tapi dari awal cara yang berdoa. Orang itu kalau pengen doanya terhitung dan tercatat sebagai doa, maka ada adabnya. Siapa yang ngajarin adabnya? Nabi Muhammad SAW. Pertama, makannya yang halal. Ya, makannya yang halal. Kan biasa ke mall dan lain sebagainya. Ke mall jangan cuma asal viral restoran, masuk makan, habis itu tinggal pergi. Tanya dulu, halal nggak? Biasakan tanya. Tuh nggak ada labelnya dan lain sebagainya. Tanya sama pegawainya yang muslim. Kita kadang-kadang kalau ke satu tempat ada restoran katanya, kita datang ke sana, kita bilang, saya mau ketemu sama pegawainya yang muslim. Ini makanannya halal nggak? Nanti kalau orang muslim dia pasti akan ngasih tahu. Ini halal Pak, ini halal, ini halal, ini halal, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Jadi kalau ada halal ada yang enggak, ya kita jaga-jaga nggak usah makan di situ udah. Gitu ya. Nah, bahaya. Yang haram itu kan biasa pakai kadang-kadang minuman keras atau pakai babi, kan semua najis. Apakah dicucinya dengan cara membersihkan najis yang benar? Belum tentu kan? Tempat gorengnya kan belum tentu. Dipisahkan yang halal dan yang haram. Nggak usah makan di situ. Lah kan viral, Ustaz. Sekalipun viral. Kayak nggak ada makanan enak lainnya. Ya kan? Buatkan telur sama mama apa Bumas tuh. Telur sama kemana? Mama apa mami? Apa umi? Telur susah enak, kasih kecap, kasih sambal. Jelas halalnya itu ya. Jadi jangan cuma asal makan, tidak pernah nanya halal nggak. Tanya halal apa enggak? Halal apa enggak? Biasa kan tanya. Karena sekarang itu udah tidak jelas semuanya. Tidak berarti setiap yang nggak ada label halal berarti haram, belum tentu juga. Tanya, ini haram, ini halal. Kalau sudah ada campur, jaga-jaga dah. Nggak usah di situ ya. Dari situ tuh lebih aman gitu. Nah. Itu jadi kita sudah kita membiasakan diri makan yang halal, maka kita doa ngadep kiblat dulu. Ngadep kiblat, setelah itu tangan diangkat. Mulai doa. Muji-muji Allah. Sebut kebaikan oleh Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Latif, ya Razzaq, ya Wahhab. Puji-puji Allah dulu. Subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab. Tadi doanya Nabi tadi. La ilaha illallah, dengan itu dan lain sebagainya. Itu salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Habis itu baru memulai minta hajatnya. Minta hajatnya. Begitu. Setelah minta hajatnya, di tengah-tengah minta hajat sholawat. Itu ditutup lagi sholawat, itu ditutup dengan kata-kata amin. Setelah kemudian mengusap wajahnya. Insya Allah kalau begitu, doanya pasti bernilai. Doa itu sama Allah Ta'ala kadang dikabulkan langsung, kadang ditunda, kadang juga diganti dengan yang lebih baik. Tapi kamu tercatat sebagai orang yang doa. Kenapa? Karena adab-adab di dalam berdoa itu sudah dipenuhi. Gitu. Gini. Kadang kita ini doa, tapi sama Allah tidak dikasih seperti yang kita minta. Itu bukan berarti Allah itu nggak mau ngasih. Atau apalagi nggak mampu ngasih. Nggak karena itu. Tapi Allah tahu, kalau kita dikasih itu, jadinya kita malah repot. Dan kita malah repot. Ada orang belum mampu, minta mobil. Kamu Allah kasih mobil, bingung. Mikir garasinya, mikir ganti olinya, mikir BBM naik. Akhirnya dia waktu tidak punya mobil sehat, punya mobil rambutnya putih semua, stres. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu nggak ngasih bukan karena benci sama hambanya, tapi karena memang yang terbaik hamba itu nggak dikasih seperti itu, tapi Allah Ta'ala diganti yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi. Memang dia nggak punya mobil, tapi setiap dia ada hajat pengen pakai mobil, selalu ada yang nawarin ngasih pinjaman. Kadang-kadang begitu, ya kan? Gitu. Dan lain sebagainya. Oke? Sering-sering berdoa. Sampai kalau kita tuh hal-hal sepele aja kita berdoa. Nah, orang ini membiasakan diri berdoa berarti nanti dia akan punya hubungan sama Allah. Ini kan datang taklim, nanti mau pulang Allah dan dapat manfaat, pulang sampai rumah selamat. Rumah harus bangun tidur doa terus, maka insya Allah doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan kebaikan daripada doa-doa yang sudah dipanjatkan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjelaskan doa adalah inti dari ibadah. Dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, ada cara atau etikanya agar cepat terkabul atau cepat terwujud. Adapun di antara cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama mengangkat tangan, kemudian membaca basmalah, setelah itu memuji Allah Ta'ala seperti Ya Razak, Ya Wahhab, Ya Latif, dan sebagainya. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga dianjurkan membaca di tengah doa dan di akhir doa. Kemudian menutup doa dengan berkata amin. Setelah itu yang terakhir mengusap wajah dengan tangan. Dan sebelum berdoa, usahakan berwudu dengan sempurna, juga sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian terus menerus continue dalam berdoa, jangan hanya sekali. Pakaian yang dipakai halal dan makanan yang dimakan juga halal. Ini juga di antara syarat-syarat terkabulnya doa. Insya Allah dengan mengikuti cara-cara di atas, segala hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Permasalahan yang banyak terjadi saat ini, kurangnya yakin dalam meminta kepada Allah Ta'ala,
masih berharap kepada makhluk, dan kebanyakan dari kita tergesa-gesa dalam meminta. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.